Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Maya, buka ini. Aku ingin kau memakainya malam ini, ujar Randy sambil tersenyum lebar. Maya membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah gaun satin berwarna merah marun dengan potongan dada rendah dan punggung yang hampir terbuka sepenuhnya. Mas, ini terlalu berani untuk acara makan malam di rumah. Siapa yang akan datang? Randy mendekat, memijat bahu Maya dengan gerakan yang terasa lebih seperti sedang mempersiapkan barang dagangan daripada kasih sayang. Pak Handoko, CEO baru di kantorku. Dia pria yang sangat tradisional, Maya. Dia ingin melihat seberapa baik bawahannya mengurus rumah tangga dan seberapa beruntung bawahan tersebut memiliki istri yang mempesona. Tapi kenapa harus memakai ini? Aku bisa memakai gamis atau setelan yang lebih sopan, protes Maya. Wajah Randy mendadak mengeras. Maya, jabatan direktur pemasaran itu taruhannya. Jika aku dapat posisi itu, kita bisa pindah ke perumahan elit bulan depan. Sita bisa masuk sekolah internasional. Tolonglah, kali ini saja, jadilah wanita yang menyenangkan untuk bosku. Dia sangat menyukai wanita yang elegan. Malam hari, meja makan sudah penuh dengan hidangan mewah. Pak Handoko 55 tahun duduk di seberang Maya. Tatapannya tidak pernah lepas dari leher dan dada Maya. Randy, kau tidak berbohong soal istrimu. Dia benar-benar permata, ucap Pak Handoko dengan suara berat yang membuat Maya merasa kotor. Tentu, Pak. Saya selalu memberikan yang terbaik untuk perusahaan, termasuk menjamu Bapak dengan standar tertinggi, jawab Randy tanpa canggung. Ia kemudian mengambil botol anggur dan menuangkannya ke gelas Maya hingga hampir penuh. Ayo sayang, minum sedikit, agar suasananya lebih santai. Maya menggeleng pelan. Aku tidak minum alkohol, Mas. Kamu tahu itu. Hanya seteguk, Maya. Jangan merusak suasana di depan tamu agung kita. Paksa Randy sambil memberikan tatapan mata yang mengancam. Maya terpaksa meminumnya. Rasa anggur itu aneh, sedikit lebih pahit dan ada sensasi logam di lidahnya. Tak butuh waktu lama, hanya dalam 15 menit, pandangan Maya mulai berputar. Lantai di bawah kakinya terasa goyang, dan suara tawa Pak Handoko terdengar seperti gema yang jauh. Mas, kepalaku pusing sekali. Aku ingin ke kamar. Bisik Maya mencoba berdiri namun hampir terjatuh jika Pak Handoko tidak segera menangkap lengannya. Oh, sepertinya istrimu kelelahan, Randy, ucap Pak Handoko. Tangannya mulai meraba pinggang Maya dengan berani. Randy berdiri, bukannya membantu istrinya, ia justru mengambil kunci kamar dari sakunya. Pak Handoko, silahkan bantu dia ke kamar. Saya harus keluar sebentar untuk mengambil dokumen penting di mobil. Kamarnya di ujung lorong, Pak. Pintu yang sudah saya siapkan. Maya mencoba memanggil nama Randy, namun lidahnya terasa keluh. Ia melihat suaminya berjalan keluar rumah dan menutup pintu depan, meninggalkannya sendirian di dalam rumah dengan pemangsa yang kini tersenyum penuh kemenangan. Suasana di dalam kamar tidur utama. Lampu kamar sengaja diredupkan. Maya terbaring di atas tempat tidur, tubuhnya terasa seberat timah. Pak Handoko berdiri di ambang pintu. Perlahan melepas jasnya dan meletakkannya di kursi. Maya mencoba menggerakkan lengannya, namun otot-ototnya seolah tidak mau patuh pada otaknya. Kesadarannya tipis, mengambang di antara rasa mual dan kantuk yang hebat. Mas, Randy? Suara Maya hanya keluar berupa bisikan parau. Pak Handoko mendekat, duduk di tepi ranjang. Bau cerutu dan parfum mahalnya terasa menyesakkan. Randy tidak akan datang, Maya. Dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Sekarang giliran aku. Maya mencoba meraih ponselnya di atas nakas dengan gerakan lambat.
Namun, saat tangannya menyentuh permukaan meja, ia menyadari ponselnya tidak ada di sana. Randy telah mengambilnya. Kau tahu, Handoko membelai pipi Maya dengan punggung tangannya yang kasar. Suamimu itu pria yang sangat ambisius. Dia menyerahkanmu padaku sebagai uang muka untuk kursi direktur. Dia sendiri yang menuangkan obat tidur dosis rendah itu ke gelasmu. Mendengar itu, jantung Maya berdegup kencang, memompa sisa kesadarannya untuk melawan. Rasa sakit di hatinya jauh lebih hebat daripada rasa pening di kepalanya. Pria yang ia cintai, pria yang berjanji melindunginya di depan penghulu, ternyata adalah orang yang menjualnya ke liang singa. "Pergi, keluar dari sini," rintih Maya. Ia mencoba merangkak menuju pintu. Dengan tenaga sisa, Maya berhasil menjatuhkan diri dari tempat tidur dan menyeret tubuhnya ke arah pintu kamar. Ia memutar gagang pintu, namun benda logam itu tidak bergerak sama sekali. Klik, klik. Pintu itu terkunci dari luar. Maya memukul-mukul daun pintu kayu yang tebal itu. "Mas, Randy, buka pintunya. Mas!" Hening. Hanya terdengar suara tertawa kecil Pak Handoko dari belakangnya. Randy tidak menyahut. Di luar sana, di ruang tamu, Randy mungkin sedang duduk tenang sambil merokok atau menghitung masa depan karirnya, mengabaikan jeritan lirih istrinya yang teredam dinding kedap suara yang baru saja mereka pasang bulan lalu. "Jangan buang tenagamu, Maya," ucap Handoko sambil berdiri dan berjalan santai ke arahnya. Randy memegang kuncinya, dan dia tidak akan membukanya sampai aku selesai. Maya bersandar di pintu yang terkunci itu. Air mata kemarahan dan kehinaan mengalir deras. Ia menatap langit-langit kamar, menyadari bahwa rumah yang selama ini ia anggap istana, malam ini resmi menjadi penjara paling keji yang dibangun oleh suaminya sendiri. Suasana pagi hari pukul 6. Cahaya matahari masuk melalui celah gorden yang mahal. Maya terbangun di lantai, bersandar pada pintu yang semalam terkunci. Tubuhnya kaku, matanya bengkak, dan gaun merahnya sudah kusut masai. Suara kunci diputar terdengar dari luar. Ceklek, pintu terbuka. Randy berdiri di sana dengan wajah segar. Sudah memakai kemeja kerja yang rapi. Di tangannya ia membawa nampan berisi sarapan mewah, croissant hangat, dan secangkir kopi aroma hazelnut kesukaan Maya. "Selamat pagi sayang, kau pasti lelah," ucap Randy tanpa dosa. Seolah-olah ia baru saja membangunkan istrinya dari tidur nyenyak yang normal. Maya menatap Randy dengan pandangan kosong, lalu berubah menjadi kilatan kebencian yang murni. Ia berdiri dengan gemetar, lalu dengan satu gerakan cepat, ia menyapu nampan di tangan Randy, hingga isinya hancur berantakan di lantai. "Kau iblis, Randy! Kau menjual istriku sendiri!" teriak Maya. Suaranya pecah dan parau. Randy tidak marah. Ia justru menghela napas panjang, berlutut untuk memungut pecahan piring dengan tenang. "Maya, tolonglah, jangan dramatis. Tidak ada yang dijual. Itu hanya kerjasama. Pak Handoko sangat puas. Dan coba lihat ponselmu." Randy meletakkan ponsel Maya di atas tempat tidur. Maya segera menyambarnya. Ada sebuah notifikasi mutasi rekening masuk. 200 juta rupiah. "Itu hanya uang muka, Maya. Hari ini pengumuman direktur pemasaran akan keluar. Namaku ada di posisi teratas." Randy mendekat, mencoba memegang bahu Maya, namun Maya mundur dengan jijik. "Dengan uang itu, kau bisa beli tas yang kau mau, perhiasan, atau kita bisa cicil mobil baru untukmu. Bukankah ini yang kita impikan? Hidup enak. Hidup enak dengan caramu menjadikanku pelacur bosmu." Maya terisak histeris. "Aku akan lapor polisi. Aku akan hancurkan kamu dan Pak Handoko." Langkah Randy terhenti. Wajah manisnya menghilang, digantikan oleh tatapan dingin yang mengancam. Ia mengeluarkan ponselnya sendiri dan menunjukkan sebuah video CCTV tersembunyi dari sudut kamar mereka. "Lapor saja, Maya. Tapi lihat video ini. Di sini kau terlihat tidak melawan karena pengaruh obat itu. Orang akan melihatnya sebagai perselingkuhan suka sama suka antara istri bawahan dan bosnya demi harta. Siapa yang akan percaya padamu?
istri seorang calon direktur yang menerima uang ratusan juta rupiah di rekeningnya. Maya terbeku. Ia baru saja menyadari betapa rapinya jebakan ini. Randy tidak hanya menjualnya, dia juga sudah menyiapkan skenario untuk menghancurkan kredibilitas Maya jika ia berani merawan. Pikirkan Sita, Maya. Bisik Randy tepat di telinga Maya. Jika aku di penjara, Sita akan hidup menderita. Jika kau cerai, kau tidak punya pekerjaan. Kau ingin anak kita tinggal di panti asuhan atau di rumah kumuh. Maya jatuh terduduk di tepi ranjang. Ia merasa tercekik, bukan oleh tangan, tapi oleh kenyataan bahwa suaminya telah merantai kakinya dengan masa depan anak mereka sendiri. Selamat Randy, direktur pemasaran termuda dalam sejarah perusahaan ini. Seru salah satu kolega sambil menyalami Randy dengan antusias. Terima kasih, ini semua berkat kerja keras dan dukungan penuh dari istri tercintaku. Jawab Randy sambil mengeratkan rangkulannya di pinggang Maya. Cubitan kecil di pinggang Maya adalah peringatan. Tersenyumlah, atau kau tahu akibatnya. Maya memaksakan bibirnya melengkung. Ia merasa setiap mata di ruangan itu sedang menelanjanginya. Apakah mereka semua tahu? Apakah ini rahasia umum di perusahaan ini bahwa jabatan bisa dibeli dengan harga diri seorang istri? Tiba-tiba, kerumunan terbelah. Pak Handoko datang dengan langkah angkuh, didampingi oleh beberapa ajudannya. Suasana mendadak lebih formal. "Ah, direktur baru kita," ucap Handoko sambil menepuk bahu Randy. Namun matanya langsung terkunci pada Maya. "Dan Maya, kau terlihat jauh lebih segar malam ini. Gaun yang indah." "Terima kasih, Pak," sahut Randy cepat sebelum Maya sempat menjawab. "Maya sangat senang bisa hadir di sini untuk merayakan kesuksesan kita bersama." Handoko mendekat, berbisik cukup pelan sehingga hanya Randy dan Maya yang bisa mendengar. "Randy, aku butuh laporan evaluasi tambahan malam ini di suite atas. Kau tahu, banyak hal yang harus kita koordinasikan untuk proyek baru." Randy mengangguk tanpa ragu sedikit pun. "Tentu, Pak. Maya akan mengantarkan berkasnya ke atas dalam 30 menit. Saya masih harus menyapa beberapa klien di bawah." Dunia Maya seolah runtuh untuk kedua kalinya. Ia menatap Randy dengan tatapan tidak percaya. "Mas, kau bilang hanya sekali. Kau bilang itu hanya untuk jabatan itu," bisik Maya dengan suara bergetar di tengah kebisingan pesta. Randy menarik Maya ke sudut ruangan yang sepi. Wajahnya yang tadi ramah berubah menjadi dingin dan tajam. "Jabatan ini butuh pemeliharaan, Maya. Kau pikir setelah jadi direktur semuanya selesai? Persaingan di atas lebih kejam. Pak Handoko adalah kunci segalanya. Jangan egois. Ingat Sita, dia baru saja mulai kursus balet di tempat paling mahal. Kau mau aku membatalkannya? Kau menjualku demi kursus balet? Kau gila, Randy." "Aku melakukan ini untuk keluarga kita," bentak Randy pelan namun penuh penekanan. "Sekarang, naik ke atas. Suite 901. Jangan buat aku malu, atau besok kau akan melihat Sita menangis karena ayahnya menjadi pengangguran dan gelandangan." Randy meninggalkan Maya sendirian di koridor hotel yang dingin. Maya menggenggam kartu akses kamar yang baru saja diselipkan Randy ke tangannya. Di ujung lorong, ia melihat lift terbuka. Pak Handoko sudah menunggu di dalam, menahan pintu lift dengan senyum predatornya. "Aku mau mengantar Sita ke sekolah, lalu aku mau mampir ke rumah ibuku. Aku butuh suasana baru, Randy," ucap Maya dengan nada yang diusahakan sedatar mungkin. Rencananya jelas, setelah menurunkan Sita, ia akan langsung menuju kantor polisi atau rumah aman. Randy menurunkan tabletnya perlahan. Ia menatap Maya dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. "Tentu sayang, Ibi pasti merindukanmu. Tapi, apa kau tidak lupa sesuatu?" Randy menggeser ponselnya ke arah Maya. Di layarnya, terlihat sebuah aplikasi monitoring real time. Ada titik merah yang berkedip tepat di posisi Sita, anak mereka yang sudah duduk di kursi belakang mobil. "Aku baru saja memasang sistem keamanan baru di jam tangan Sita. Ada GPS, penyadap suara, dan tombol darurat yang terhubung langsung ke ponselku. Sangat berguna jika ada orang asing atau bahkan ibunya sendiri mencoba membawanya pergi tanpa seizinku." Maya membeku. Kunci mobil di tangannya terjatuh ke lantai. "Kau menyadap anakmu sendiri?" "Aku melindungi asetku, Maya, baik itu perusahaan, anak, maupun istri."
Suara Randy berubah menjadi bariton yang mengancam. Jika kau pergi ke rumah ibumu, silakan. Tapi jika GPS mobil ini berbelok ke kantor polisi atau pengacara, aku hanya perlu menekan satu tombol dan petugas keamanan di sekolah Sita akan membawanya ke tempat yang tidak akan pernah kau temukan. Maya merasa oksigen di sekitarnya menghilang. Randy bukan lagi suami yang ambisius. Dia adalah penculik yang melegalkan aksinya dengan status kepala keluarga. "Kenapa kau lakukan ini padaku, Mas? Aku istrimu." Tangis Maya pecah. Randy berdiri, berjalan mendekati Maya, dan mengecup puncak kepalanya dengan dingin. "Karena kau adalah kunci kesuksesanku, Maya. Pak Handoko baru saja menyetujui ekspansi proyek di Dubai. Dia memintamu menemaninya ke sana bulan depan sebagai asisten pribadi gadungan." Randy mencengkram rahang Maya agar wanita itu menatap matanya. "Jangan hancurkan apa yang sudah kita bangun. Jadilah istri yang baik, maka Sita akan aman. Satu langkah salah darimu, maka kau akan kehilangan dia selamanya. Mengerti?" Maya hanya bisa mengangguk lemah di tengah isak tangisnya. Randy melepaskan cengkramannya dan merapikan rambut Maya yang berantakan. "Nah, sekarang antar putri kita. Jangan lupa tersenyum padanya. Kita tidak ingin Sita tahu kalau ibunya sedang tidak bahagia, bukan?" Maya berjalan menuju mobil dengan kaki yang terasa seperti diseret. Di kursi belakang, Sita, 5 tahun, tersenyum manis sambil melambaikan tangan. Maya masuk ke mobil, menatap cermin spion dan melihat Randy berdiri di ambang pintu sambil melambaikan tangan. Sebuah pemandangan keluarga harmonis yang menyembunyikan bangkai di dalamnya. Suasana perpustakaan umum kota. Siang hari, ruangan ini sunyi, hanya terdengar suara gesekan kertas dan ketikan keyboard. Maya duduk di sudut paling pojok, menggunakan komputer publik. Ia memakai kacamata hitam dan syal untuk menutupi memar samar di lehernya. Maya tidak berani menggunakan ponsel atau laptop pribadinya. Ia tahu Randy memantau setiap riwayat pencarian dan koordinat GPS-nya. Di sini, di balik layar monitor tabung yang berdebu, ia mengetikkan kata kunci yang menggetarkan jemarinya. Cara melaporkan suami yang menjual istri, dan hak asuh anak untuk korban eksploitasi. Setiap artikel yang ia baca terasa seperti hantaman. Hukum seringkali membutuhkan bukti fisik yang kuat, rekaman, saksi, atau visum. Sementara Randy telah menghapus semua jejaknya dengan sangat rapi. Sedang mencari jalan keluar. Maya tersentak hingga hampir menjatuhkan mouse. Di sampingnya, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun dengan pakaian serba hitam sedang berpura-pura membaca majalah. Wanita itu adalah Arini, yang Maya kenali sebagai asisten pribadi Pak Handoko yang paling pendiam. "Mbak Arini, sedang apa di sini?" Suara Maya bergetar hebat. Ia segera menutup jendela peramban. "Jangan takut, aku tidak di sini untuk melaporkanmu pada Randy atau bos," bisik Arini tanpa menoleh. Tatapannya lurus ke depan, tapi suaranya penuh luka yang sama dengan Maya. "Aku sudah melihat banyak wanita masuk ke kamar itu, Maya. Tapi baru kali ini aku melihat seorang suami yang memegang kuncinya sendiri dari luar." Maya menahan nafas. "Apa maksudmu?" "Pak Handoko punya pola. Dia tidak hanya butuh kepuasan fisik, dia butuh kekuasaan. Dan Randy menyerahkan kekuasaan itu padanya dengan menyerahkanmu." Arini menggeser sebuah flash disk kecil ke arah Maya di atas meja. "Jangan buka di rumah. Itu berisi jadwal perjalanan rahasia Pak Handoko dan daftar aset yang dia gunakan untuk menyuap pejabat, termasuk mutasi dana ilegal ke rekening suamimu." Maya menatap benda kecil itu seolah-olah itu adalah granat yang siap meledak. "Kenapa Mbak membantuku?" Arini akhirnya menoleh, matanya berkaca-kaca. "Karena 10 tahun lalu aku adalah Maya yang lain. Aku kehilangan bayiku karena stres setelah dipaksa melayani pria-pria itu demi kenaikan jabatan suamiku. Suamiku sekarang sudah mati, tapi Handoko tetap berkuasa. Aku tidak ingin melihat Sita kehilangan ibunya karena kau memilih untuk menyerah." Maya menggenggam flash disk itu. Alih-alih takut, ia mulai merasakan percikan amarah yang dingin. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Randy pikir dia memegang kendali, karena dia memegang jam tangan Sita. Tapi dia lupa, akulah yang setiap pagi memasangkan jam tangan itu. Aku akan mencari cara, Mbak.
Berhati-hatilah, pesan Arini sebelum berdiri dan pergi meninggalkan perpustakaan. Randy bukan sekedar ambisius, dia sosiopat. Dia tidak mencintaimu, dia hanya mencintai apa yang bisa kau hasilkan untuknya. Maya duduk terdiam. Ia melihat bayangan dirinya di monitor yang gelap. Wanita di pantulan itu bukan lagi wanita lemah yang menangis di pintu kamar. Itu adalah seorang ibu yang sedang merencanakan kehancuran bagi monster yang memanggil dirinya suami. Suasana, ruang tengah rumah Maya dan Randy, malam hari. Randy sedang memeriksa laporan keuangan di laptopnya sambil sesekali tersenyum puas. Maya mendekat perlahan, membawa secangkir teh chamomile, wajahnya tampak lebih tenang dan ikhlas. "Mas, aku sudah berpikir banyak hari ini," ucap Maya sambil meletakkan teh itu di samping Randy. Ia duduk di sandaran sofa, memijat pundak suaminya dengan lembut. Randy mendongak, sedikit terkejut namun tampak senang dengan perubahan sikap istrinya. "Oh ya? Tentang apa?" "Tentang tawaran Pak Handoko ke Dubai bulan depan. Aku pikir, kau benar. Kita butuh masa depan yang lebih baik untuk Sita. Aku tidak mau dia hidup kekurangan seperti aku dulu." Maya berbohong dengan lancar, suaranya tetap stabil, meski hatinya bergejolak. Randy menutup laptopnya dan menarik Maya ke pelukannya. "Nah, begitulah istriku. Aku tahu kau akan mengerti. Ini bukan soal merendahkan harga diri, Maya. Ini soal pengorbanan demi kasta yang lebih tinggi. Pak Handoko sangat senang mendengar kau setuju. Dia bahkan berjanji akan memberimu komisi pribadi." "Tapi aku punya satu permintaan, Mas." Maya menatap mata Randy, menunjukkan binar ketamakan palsu yang ia pelajari dari Arini. "Jika aku harus melakukan ini, aku ingin akses ke rekening perusahaanmu. Aku ingin memegang kendali atas bonus-bonus yang kau terima. Aku tidak mau hanya menerima jatah bulanan." Randy tertawa kecil merasa bangga karena mengira Maya akhirnya tertular ambisinya. "Kau mulai pintar, sayang. Baiklah, aku akan buatkan kartu tambahan untukmu esok hari. Anggap saja itu upahmu." Transisi suasana. Keesokan harinya, di sebuah kafe terpencil. Maya bertemu kembali dengan Arini. Mereka duduk di sudut yang tak terjangkau CCTV. Maya meletakkan flash disk dari Arini di atas meja. "Aku sudah masuk ke sistemnya. Randy memberiku akses ke salah satu rekeningnya hari ini. Dia pikir aku mulai rakus harta." Arini tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kebencian mendalam. "Bagus, itu celah pertama. Sekarang, dengarkan aku. Minggu depan ada gala dinner untuk peresmian proyek Dubai. Handoko akan memesan suite eksekutif di sana. Dia ingin kau berada di sana sebelum acara dimulai." "Apa rencananya, Mbak?" tanya Maya. "Kita tidak akan lapor polisi secara diam-diam. Jika kita lakukan itu, mereka bisa menyuap jalan keluar." Arini mengeluarkan sebuah kamera sekecil kancing baju. "Ini adalah kamera transmisi langsung, live streaming. Kau akan memakainya di gaunmu. Kita akan menyiarkan pertemuan itu langsung ke layar utama di ballroom saat semua investor, pejabat, dan pers berkumpul." Maya menelan ludah. Jantungnya berpacu. "Itu artinya, duniaku juga akan hancur. Semua orang akan melihat apa yang terjadi padaku di kamar itu." Arini menggenggam tangan Maya erat. "Itu adalah harga untuk kebebasan permanen, Maya. Kau akan dikenal sebagai pahlawan yang membongkar kebejatan mereka, bukan sebagai korban. Aku akan mengurus evakuasi Sita. Saat siaran itu dimulai, orang-orangku akan menjemput Sita dari sekolah dan membawanya ke tempat aman sebelum Randy bisa menyentuhnya." Maya menatap kamera kancing itu. Ini adalah misi bunuh diri secara sosial, namun ini adalah satu-satunya cara untuk membakar habis penjara yang dibangun Randy, tanpa memberi mereka kesempatan berkelit. "Lakukan," ucap Maya tegas. "Aku lebih baik hancur sekali daripada mati perlahan setiap malam." Suasana ruang kerja Pak Handoko di kantor pusat, sore hari. Ruangan ini kedap suara, mewah dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Maya datang membawa berkas palsu, namun di balik kancing gaun kerjanya,
Sebuah lensa mikroskopis sedang bekerja. Kau terlihat sangat bersemangat hari ini, Maya. Randy bilang kau sudah mulai paham bagaimana permainan ini berjalan. Ucap Pak Handoko sambil menyandarkan tubuh di kursi kebesarannya. Ia memberi isyarat agar Maya mendekat. Maya merasakan mual yang luar biasa. Namun ia memaksakan sebuah senyuman tipis. Senyuman yang ia latih di depan cermin selama berjam-jam. Aku hanya sadar bahwa menolakmu adalah kesia-siaan, Pak. Lebih baik aku menikmati fasilitas yang bisa kau berikan. Pilihan cerdas. Handoko berdiri, berjalan memutari meja, dan berdiri di belakang Maya. Tangannya mendarat di bahu Maya, meremasnya pelan. Randy sangat beruntung. Dia akan segera mendapatkan kursi Dewan Komisaris jika proyek Dubai ini sukses besar. Maya menunduk, seolah tersipu. Padahal ia sedang memastikan posisi kamera kancingnya menangkap wajah Handoko dengan jelas. Dan apa yang akan aku dapatkan, Pak? Selain tas dan uang? Handoko tertawa rendah. Sebuah suara yang membuat bulu kuduk Maya meremang. Kau akan mendapatkan perlindunganku. Selama kau patuh, kau bisa memiliki apa saja di kota ini. Termasuk menyingkirkan Randy jika suatu saat kau bosan padanya. Dek. Maya mencatat itu di otaknya. Bahkan predator seperti Handoko pun tidak memiliki kesetiaan pada Randy. Transisi suasana. Malam hari di dalam kamar mandi rumah. Maya mengunci pintu dan menyalakan keran air agar suaranya teredam. Ia menghubungkan kamera kancingnya ke perangkat rahasia yang diberikan Arini. Di layar kecil itu, terlihat rekaman pertemuan tadi sore. Suara Handoko terdengar jelas saat ia membahas transaksi jabatan dengan imbalan tubuh Maya. Ini adalah bukti emas. Tiba-tiba pintu kamar mandi digedor dari luar. Maya, kenapa lama sekali di dalam? Pakai baju yang bagus. Kita ada undangan makan malam dengan calon investor Dubai. Ucap Randy dengan suara menuntut. Maya dengan cepat menyembunyikan perangkatnya di dalam botol pembersih wajah yang sudah dimodifikasi. Ia membuka pintu dengan wajah yang basah, berpura-pura baru saja mencuci muka. Aku hanya sedang membersihkan diri, Mas. Aku siap, ucap Maya dingin. Randy menatap istrinya dengan curiga. Ia masuk ke kamar mandi, mengendus udara lalu memeriksa tempat sampah. Kau tidak sedang mencoba menghubungi siapapun, kan? Siapa yang mau kuhubungi, Mas? Ponselku kau pantau 24 jam. Jam tangan Sita kau pegang kendalinya. Aku tidak punya siapa-siapa selain kau dan Pak Handoko, bukan? Maya menatap Randy dengan keberanian yang baru. Randy tersenyum puas, merasa telah berhasil menjinakkan istrinya. Bagus, pertahankan sikap itu. Malam ini, bersikaplah seolah-olah kau sangat mencintaiku di depan para investor. Kita butuh mereka percaya bahwa kita adalah pasangan paling solid di industri ini. Maya mengangguk. Di dalam hatinya, ia berbisik. Ya, solid. Sampai aku membakar habis panggung yang kau bangun ini ke tanah. Suasana ballroom hotel bintang 5. Mewah, penuh dengan lampu kristal, dan dihadiri oleh ratusan orang penting. Di panggung utama, sebuah layar LED raksasa menampilkan logo perusahaan dan slide visi masa depan. Randy berdiri di sana sebagai direktur baru, memberikan pidato yang sangat karismatik. Maya berdiri di sisi panggung, mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan. Di salah satu hiasan bunga di dadanya, kamera kancing itu terpasang sempurna. Arini berdiri di kejauhan, memegang tablet, memberikan isyarat dengan anggukan kecil. Sistem siap, Sita sudah dalam perjalanan ke lokasi aman. Dan sekarang, saya ingin berterima kasih kepada istri saya yang luar biasa, Maya, yang selalu mendukung di setiap langkah sulit saya. Ucap Randy di podium. Tepuk tangan membahana. Maya tersenyum palsu ke arah fotografer, lalu perlahan mundur dari kerumunan sesuai rencana. Ia berjalan menuju lift eksekutif. Pak Handoko sudah menunggunya di suite 901, kamar yang sama di mana nerakanya dimulai. Di dalam suite 901, Pak Handoko sudah membuka kancing kemejanya, duduk di sofa dengan segelas sampahnya. Tepat waktu, Maya. Aku suka wanita yang disiplin, ucap Handoko. Maya masuk dan sengaja tidak menutup pintu dengan rapat. Ia memastikan posisinya berdiri tepat di depan Handoko, sehingga kamera kancingnya menangkap wajah pria itu secara close up. Pak, sebelum kita mulai, aku ingin bertanya satu hal. Suara Maya terdengar tenang,
Namun di ballroom bawah, Arini sedang menyambungkan frekuensi kamera Maya ke sistem kontrol layar LED utama. Berapa banyak jabatan yang sudah kau berikan pada Randy untuk setiap malam yang kuhabiskan bersamamu? Handoko tertawa meremehkan. Kau ingin tahu harganya? Direktur pemasaran, saham bonus 5% dan kursi komisaris bulan depan. Randy itu pedagang yang hebat, Maya. Dia tidak keberatan berbagi miliknya asal angkanya cocok. Dan jika aku menolak, jika aku melapor malam ini? Handoko berdiri, mendekati Maya dengan tatapan mengancam. Kau tidak akan melakukannya. Randy punya rekaman malam pertama kita. Dia akan menghancurkanmu lebih dulu. Kalian pasangan yang menjijikkan, bukan? Suami menjual istri, dan istri menikmatinya demi harta. Siapa yang akan percaya pada jalang sepertimu? Di ballroom bawah, tiba-tiba suara pidato Randy terputus oleh suara statis di speaker. Layar LED raksasa yang tadinya menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan, mendadak berubah gelap, lalu muncul gambar jernih dari suite 901. Seluruh tamu undangan terkesiap. Randy yang masih berdiri di podium, membeku saat melihat wajah Pak Handoko dalam ukulan raksasa di layar, dan mendengar suaranya yang menggema di seluruh ruangan. Randy itu pedagang yang hebat, Maya. Dia tidak keberatan berbagi miliknya asal angkanya cocok. Randy menoleh ke layar dengan wajah pucat pasi. Tidak, matikan layarnya, teriaknya histeris pada operator. Namun Arini telah mengunci sistemnya. Kembali ke kamar 901. Handoko masih belum menyadari bahwa dia sedang menjadi bintang utama di bawah. Ia mencengkram lengan Maya. Ayo, jangan buang waktu. Randy sedang merayakan kesuksesannya di bawah. Mari kita rayakan kesuksesan kita di sini. Maya menatap langsung ke arah kamera di dadanya, lalu menatap Handoko dengan senyum dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Selamat tinggal, Pak Handoko, dan selamat tinggal, Randy, bisik Maya. Tiba-tiba pintu kamar didobrak oleh pihak kepolisian yang sudah disiagakan oleh pengacara Arini di luar hotel. Handoko tersentak kaget, sementara di layar ballroom bawah, ratusan orang menyaksikan sang CEO ditangkap setengah telanjang. Suasana ruang sidang pengadilan 6 bulan kemudian. Ruangan penuh dengan wartawan dan kamera. Randy dan Pak Handoko duduk di kursi terdakwa dengan pakaian tahanan. Randy terlihat sangat kurus, matanya cekung, sementara Pak Handoko tampak kehilangan seluruh keangkuhannya. Hakim mengetukkan palu dengan keras. Berdasarkan bukti rekaman siaran langsung, kesaksian saudari Arini, dan jejak mutasi rekening ilegal, pengadilan menjatuhkan vonis 15 tahun penjara bagi Randy atas tindak pidana perdagangan orang dan pemerasan, serta 12 tahun penjara bagi Handoko atas pelecehan dan gratifikasi seksual. Maya, yang duduk di bangku pengunjung bersama pengacaranya, menutup mata rapat-rapat. Air matanya mengalir, namun kali ini bukan air mata kepedihan, melainkan kelegaan yang luar biasa. Saat para terdakwa digiring keluar, Randy sempat menoleh ke arah Maya. Ia mencoba berteriak, "Maya, aku melakukan semuanya untuk kita. Kau tidak akan bisa hidup tanpa aku." Maya berdiri, menatap Randy dengan tenang untuk terakhir kalinya. "Kau salah, Randy. Aku tidak pernah butuh hartamu. Aku hanya butuh pria yang menghargaiku sebagai manusia. Dan kau hanyalah monster yang memakai jas mahal." Transisi suasana. Sebuah taman di sebuah kota kecil, jauh dari hiruk-pikuk skandal. Pagi hari yang cerah. Maya duduk di bangku taman, melihat Sita berlari mengejar kupu-kupu. Sita tidak lagi memakai jam tangan GPS yang menyesakan itu. Ia bebas, ia ceria. Seorang wanita mendekat dan duduk di samping Maya. Itu Arini. Dia tampak lebih muda, beban di pundaknya seolah telah terangkat. "Bagaimana perasaanmu hari ini?" tanya Arini. "Ringan," jawab Maya sambil tersenyum. "Setelah memenangkan hak asuh penuh dan mengganti namaku, aku merasa seperti baru saja lahir kembali." Ternyata benar, kejujuran itu menghancurkan banyak hal, tapi ia membangun kembali sesuatu yang lebih kokoh di atas reruntuhan. Maya sekarang bekerja di sebuah yayasan perlindungan perempuan yang didirikan menggunakan dana sitaan dari aset korupsi Handoko yang berhasil dibekukan. Ia mendedikasikan hidupnya untuk membantu wanita-wanita lain agar tidak terjebak dalam kamar terkunci yang sama. Randy mengajukan banding kemarin. Arini beritahu, "Biarkan saja, dia bisa mencoba lari dari hukum, tapi dia tidak akan pernah bisa lari dari fakta bahwa seluruh dunia sudah melihat siapa dia sebenarnya. Dia sudah mati secara sosial, Arini, dan itu hukuman yang lebih berat dari penjara."
Sita berlari ke arah Maya dan memeluk lehernya erat. "Ibu, ayo kita pulang. Aku lapar." Maya mencium pipi anaknya. "Ayo sayang, kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Rumah yang pintunya tidak akan pernah terkunci lagi dari luar." Maya berjalan menjauh, menggandeng tangan Sita menuju matahari terbenam. Ia telah membuktikan bahwa meski seorang wanita dihancurkan hingga ke titik terendahnya, ia selalu memiliki kekuatan untuk bangkit, melawan, dan menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.